Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rahmanoviana dan teman saya Latifah. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan anggota lainnya, yakni ada Muhammad Fajriman, Wiji Lestari, Edi Suhartanto, Abdul Majid, saya sendiri Rezeki Irawan, Latifah, Filia, Muhammad Makhrus Ali, Karmila Sari, Khairul Bakhtiar, Abdul Mustafa, dan Ilham. Dari mata kuliah perencanaan dan metodologi pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nanin Sumiardi SPDI MAG, kami diberikan kesempatan dan mendapat bagian untuk menjelaskan pendidikan Islam masa depan. Pendidikan Islam di masa depan menjelajahi tantangan dan peluang untuk membentuk pendidikan Islam yang relevan dan berdaya saing di era modern. Pendidikan Islam di masa depan perlu beradaptasi dengan perubahan zaman, mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta menekankan pada pembentukan karakter, moderasi beragama, dan kontribusi positif dalam masyarakat. Tantangan utama pendidikan Islam masa depan yakni adanya globalisasi dan pengaruh budaya barat, perkembangan teknologi yang cepat, perubahan nilai-nilai masyarakat. Di samping itu juga akan adanya kesenjangan kurikulum dengan tuntunan global, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, kemudian yang terakhir yakni persepsi negatif dan miskonsepsi. Integrasi ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu pengetahuan adalah upaya menyatukan atau menghubungkan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu agama dan ilmu umum, untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik tentang dunia. Yang pertama ada ilmu agama. Memperkuat pemahaman Al-Quran dan Hadis. Dalam agama Islam, terdapat disiplin ilmu fikih, akidah atau teologi Islam, dan akhlak atau etika Islam. Ilmu agama sangat penting karena memberikan panduan moral, etika, dan spiritual dalam menjalani kehidupan, serta bekal untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, ilmu sains, yakni mengintegrasikan sains dan teknologi modern. Mengintegrasikan ilmu sains dan modern berarti menyatukan atau menghubungkan nilai-nilai, metode, dan pemahaman dari ilmu pengetahuan sains dengan konteks dan kebutuhan kehidupan modern. Ini mencakup berbagai aspek seperti menggabungkan penemuan ilmuah dengan teknologi, serta mempertimbangkan nilai-nilai etika dan spiritual dalam penerapan ilmu pengetahuan. Pentingnya integrasi sains dan modern yakni yang pertama, mengatasi krisis multidimensi, 2. Perspektif holistik, 3. Pengembangan etika dan moral, yang keempat, relevansi dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya ada ilmu sosial, yakni membentuk karakter yang adaptif dan inklusif. Ilmu sosial berperan penting dalam membentuk karakter yang adaptif dan inklusif. Pembelajaran ilmu sosial yang menekankan pada pemahaman tentang keberagaman, toleransi, dan interaksi sosial dalam membantu individu mengembangkan sikap yang lebih terbuka dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan perbedaan. Selain itu, ilmu sosial juga mengajarkan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, bertanggung jawab, yang merupakan komponen penting dari karakter inklusif. Di era zaman sekarang yang serba digital, yakni tentu jelas harus adanya pemanfaatan teknologi guna lebih memajukan pendidikan Islam di masa depan atau masa yang akan datang. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam masa depan yakni bisa kita gunakan pembelajaran online atau daring, kemudian media pembelajaran interaktif dan penggunaan aplikasi pembelajaran seperti sekarang adanya AI dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, pengembangan kurikulum.
Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan, penerapan, dan evaluasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini melibatkan berbagai aspek termasuk penyusunan tujuan, pemilihan materi, pengembangan metode pengajaran, dan evaluasi program pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pendidikan yang relevan, efektif, dan berkualitas. Kurikulum masa depan harus relevan, komprehensif, dan berorientasi pada pembentukan karakter, fokus pada pemikiran kritis dan kreativitas, pengembangan keterampilan abad ke-21, dan pendidikan akhlak dan etika Islam. Selain daripada itu, peran guru dan juga dosen sangat penting. Pendidik adalah kunci keberhasilan pendidikan Islam di masa depan, yang terbagi menjadi peningkatan kompetensi, inovasi pengajaran, dan teladan karakter dari anak peserta didik. Peran guru selain daripada itu juga sebagai fasilitator dan motivator. Guru dan dosen juga harus mampu menjadi fasilitator dan motivator yang dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran, kemudian sebagai pengembang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat sekitar atau setempat. Kemudian yang terakhir, pembimbing dan pendidik juga harus menjadi pembimbing yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan dan karakter mereka. Dengan demikian, pendidikan Islam masa depan harus mampu menghadapi tantangan utama dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta guru dan dosen juga harus mampu memainkan peran yang efektif dalam proses pembelajaran. Kolaborasi global, membangun jaringan dan kemitraan internasional untuk memperkaya pendidikan Islam. Kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi, dan ahli dari berbagai negara akan membuka wawasan baru dan meningkatkan standar pendidikan. Untuk mencapai pendidikan Islam yang maju dan berkualitas, perlu adanya strategi dalam menghadapi tantangan globalisasi, yakni diantaranya, yang pertama, membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya, 2. Melaksanakan pendidikan afektif, yang ketiga, meningkatkan mutu tenaga pendidik. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa via WA group. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.